Kali ini kita akan membahas surah Hud. Ya, surah apa tadi? Surah Hud. Dari ayat 15 ayat 16 dan hadis-hadis lainnya. Surat Hud, surat 11 ayat 15 dan 16 itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepastian hukum bagi siapa? Bagi orang yang hidup di dunia tapi orientasinya benda. Urip nang dunia, orientasinya tahu badannya. Badannya tahu? Harta. Dalam bahasa kampus itu material oriented. Ini bahasa dari luhur namanya. Jadi pikirannya itu dunia. Segala sesuatu diukur dengan nilai dunia. Seluruh aktivitas dinilai dengan dunia. Jadi itu tujuannya. Apa tidak boleh? Dan nanti ini ada kepastian hukumnya. Boleh apa tidak yang berpikiran seperti itu? Lalu bagaimana bagi orang-orang yang punya dunia? Juga akan dibahas nanti. Tapi khusus untuk kali ini adalah orang-orang yang pikirannya hanya dunia, materialistik bahas sekarang itu, atau material oriented. Jadi urusan dunia yang mau duit, gitu. Apa tidak boleh? Nanti akan kita bahas di ayat-ayat. Yang pertama berpijak kepada ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang tujuan hidupnya hanya yang dikehendaki dunia saja. Kita harus paham Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu bukan berarti tanpa tujuan. Ada tujuannya. Al-ayat sangat jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuannya. Urip di dunia ini, hidup di dunia ini kon ibadah, tapi jalanan ibadahnya repot, maka ditinggalkan ibadah itu golek dunia. Ibadah diabaikan untuk mencari dunia. Padahal hidup supaya beribadah. Ya beribadah, yang mencari dunia. Tetapi kadang-kadang tidak ada keadilan. Karena saking asiknya mencari dunia, income-nya besar, prospek masa depannya cerah, sedangkan ibadah nggak jelas kata dia. Karena apa? Dengklak-dengklik selama ini nggak jelas. Lah ini masalah keimanan kok, masalah transendental, nggak bisa diukur dengan materi atau dengan benda. Nggak bisa. Oleh sebab itu banyak umat manusia yang menanggalkan ibadahnya, justru malah fokus pada mencari dunianya. Ya ini digambarkan di ayat ini. Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang hidupnya hanya diisi untuk kegiatan dunia. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim, ya akan kami beri. Jadi Allah itu enggak lalu bagaimana gitu, enggak. Akan diberi oleh Allah. Itulah sifat Rahman. Sifat Rahman ini sifat yang terlalu luas bagi Allah untuk mengasihi siapa saja. Jangankan kaum muslimin, non muslim saja dikasihi oleh Allah. Sifat Ar-Rahmannya. Siapa yang kepengen dunia dikasih sama Allah. Gitu. Wa hum fiha la yubkhasun. Tentu Allah tidak akan pernah curang. Enggak, di dunia ini siapapun yang meminta akan dikasih sama Allah. Bahkan permintaannya orang-orang non muslim jauh lebih banyak daripada yang muslim. Betul apa tidak? Coba orang terkaya di dunia muslim atau non muslim? Muslim. Betul apa tidak? Kalau di dunia, orang terkaya di Indonesia 9 naga, muslim atau non muslim? Semuanya kan minta.
saya minta dunia dikasih sama Allah, itu menggambarkan bahwa la yubkhasun, siapapun makhluk yang memohon kepada Allah tidak akan dicurangi oleh Allah, akan diberi. Tetapi ingat, itu spesifikasinya orang-orang yang hanya mikir dunia. Jawabannya apa? Kepastian hukumnya apa? Ayat berikutnya yang ke-16. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Jadi orang-orang yang hanya material oriented, orang-orang yang hanya pikirnya dunia, segalanya diukur dengan dunia, apa kata Allah? Laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak akan punya bagian apa-apa nanti di akhirat, hanya neraka bagiannya. Alhamdulillah. Jaya di dunia, sengsara di akhirat. Itu jawabannya. Jelas ya? Wa habita ma sana'u fiha. Seluruh aktivitas di dunianya akan dibatalkan oleh Allah nanti di akhirat. Artinya tidak berbuat apa-apa. Di dunia tetap mendapatkan apa-apa, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Habita dianggap batal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa batilum ma kanu ya'malun. Atau dalam bahasa kita, wa habita ma sana'u, rugi apa yang telah diperbuatnya. Jadi hidup di dunia ini kalau hanya tujuannya mencari dunia itu rugi. Menurut siapa? Menurut Allah rugi. Lah yang tidak rugi bagaimana? Nanti akan kita bahas. Wa batilum ma kanu ya'malun, maka batallah seluruh apa yang mereka kerjakan. Alhamdulillah. Jelas ya ayatnya ya? Surat Hud ayat 15 dan 16. Lalu bagaimana yang diperbolehkan? Sederhana jawabannya. Setiap saat kita sudah berdoa, Rabbana atina wa minhum may yaqulu fa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat ini relevan dengan ayat yang saya baca tadi, relevan dengan ayat ini. Sebagian manusia hari-harinya ada yang hanya meminta, ya Tuhan tolong kasih dunia dong. Setiap hari dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali yang dia pikirkan apa? Dunia. Allah kasih. Tetapi malahu fil akhirati min khalaq. Jangan pernah berpikir kamu nanti di akhiratnya dapat bagian yang nyaman, tidak akan. Karena kamu sudah habiskan waktunya untuk mikir dunia. Wa minhum, sebagian manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang aman. Manusia yang aman adalah orang yang selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kami ingin bagian di dunia, tapi juga kami tidak lupa ingin bagian di akhirat, kebahagiaan dunia dan ukhrawi. Nah itu ada keseimbangan namanya, ada balancing dalam kehidupannya. Kapan kita minta dunia, kapan kita minta akhirat. Jadi tidak dihabiskan hanya untuk kepentingan duniawi. Sederhana konsepnya, tapi dalam prakteknya agak sulit. Orang kalau sudah mengenyam betapa manisnya dunia itu, sudah lalu tidak ngaji, tidak ada yang kasih nasihat, karena pengajian itulah sebagai kendalinya nasihatnya. Mungkin sifat manusia kan wajar, yang namanya bagus itu wajar sifat manusia, tapi ketika dia ngaji akan dinasihati oleh pengajian baik dalam Al-Quran maupun hadisnya, maka dia akan teringat kepada Allah. Betul, ternyata hidup di dunia tidak sekedar mencari dunia saja, tetapi ada hal yang harus kita pikirkan, apa? Keselamatan akhirat. Saudaraku, maka saudara muslimin, camkan baik-baik, baik bagi orang yang sedang mencari dunia maupun yang sudah sukses dunia. Camkan baik-baik bahwa di dunia itu tidak sekedar melulu at-takatsur. Tahu takatsur? Coba takatsur. Numpuk-numpuk saja, tetapi kewajiban kita sebagai hamba adalah ta'abbud ilallah. Berikan hak-haknya kepada Allah. Kata Salman Al-Farisi mengatakan, walillahi haqqa. Hak Allah jangan dirampas. Kapan kita harus memberikan haknya kepada Allah dalam ta'abbud kita? Wali ahlika haqqa.
kamu juga punya hak untuk menghidupi keluarga. Itulah dunia. Wali badalika haqqa, kamu juga perlu istirahat. Itulah hak fisik kita. Fakti kulli haqqin haqqa, berikan hak itu pada porsinya masing-masing. Ini porsi untuk Allah, ini porsi untuk dunia, ini porsi untuk keluarga. Nah, orang yang betul-betul dinyatakan tawazun, hidupnya itu stabil, baik orang yang tahu hak dan kewajiban. Jadi tidak mentang-mentang ini mumpung lagi bagus bisnisnya dihabiskan segala-galanya untuk bisnis, lalu ibadahnya ditinggalkan. Sederhana kok Allah mintanya 5 waktu kali 5 menit, kan begitu sederhananya kan gitu. Berarti berapa? 5 kali 5 hanya 25 menit sederhananya. Kalau kita tahu ya oke lah 10 menit. 10 menit kali 5 berapa? 50 menit. Allah berikan kepada kita 24 jam. Berapa menit? Nggak terhitung. Allah hanya minta 50 menit saja dalam 24 jam itu. Masa tidak boleh? Kecuali kalau kita syariatnya seperti dulu, sehari semalam 50 kali sholatnya. Sanggup nggak? Sanggup atau tidak? Syariat dulu kan begitu. Ibadah terus hidupnya. Tak kuat kita, Pak. Mana sempat dijalur 5 waktu kadang-kadang berat. Ini nasihat untuk kita semuanya yang sedang mengarungi kehidupan duniawi dengan segala keasyikan wazina, sehingga wajarlah hidup di dunia yang penuh dengan hiasan dan keindahan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di Ali Imran 14 itu, zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu wajar. Itulah sunatullah. Nang dunia isinya apa? Syahwat minan nisa. Ya, syahwat. Syahwat laki-laki, syahwat perempuan, termasuk syahwat politik gitu ya. Anu raja politik ada ya, ya silahkan. Yang penting sesuai dengan etika, kita harus beradab, begitu. Wal bani suka anak ya senang pasti. Wal qanatir al-muqantarah ya hiasan-hiasan pasti. Kalung, gelang wajar. Ya minadh wal khairil musawwamah, kendaraan-kendaraan yang mewah, dari kendaraan yang murah sampai yang termahal, itu biasa. Dunia kayak gue, nikmati saja, tetapi jangan lupa hak-hak Allah jangan dirampas. Hak-hak Allah jangan dirampas. Itulah madaul hayatid dunya. Begitulah kenikmatan kehidupan dunia. Sunatullah. Nah, ayat tadi penyeimbang bagi kita. Ingat-ingat, hidup itu harus diluruskan. Jadi pada saat kita bergejolak, asik masuk dalam aktivitas duniawi, ingat ya Allah. Hud ayat 15, ayat 16. Itulah pentingnya kita ngaji, karena akan diberi nasihat oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ada kepastian hukum ya. Jadi nang dunia itu ya, di samping mencari dunia juga harus ingat rambu-rambunya. Ternyata material oriented wong sing hanya mencari dunia belaka, itu jelas ya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dia tidak akan mendapatkan bagian apapun nanti di akhirat nanti. Ayat ini jangan kemudian membuat kita pesimistis. Lah kalau begitu malas kerja. Bukan. Justru kita harus semangat. Semangat apa? Semangat ta'abbud dan semangat beraktivitas. Allah hanya butuh keadilan saja kok. Bukan menyetop aktivitas kita mencari dunia, bukan. Tetapi Allah hanya butuh keadilan. Mana untuk Allah? Nah, begitu. Secara umum masyarakat muslimin rahimahumullah jami'an. Ada beberapa hadis yang mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama-sama, melengkapi surat Hud ayat 15 dan 16.
Hadis ini telah dikutip oleh berbagai muhadits yang dinyatakan cukup baik sebagai dasar hukum. Wa fi sahih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa 'abdud dinar ta'isa 'abdud dirham ta'isa 'abdul khamisah ta'isa 'abdul khamilah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita ta'isa wa tukisa wa idza syita falan tuqisha atau falan taqasha tuba li 'abdin akhadha bi 'anani farasihi fi sabilillah asy'atha ra'suhu mughbaratan qadamah in kana fil khalasati kana fil khalasati wa in kana fis saqah kana fis saqah in ista'dhana lam yu'dhan lahu wa in syafa'a lam yushfa' atau lam yushaffa'. Ini dinyatakan sebagai hadis sahih. Abu Hurairah pernah mengkhabarkan sebuah hadis ini marfu' karena dia tidak mendengar dari siapa-siapa, langsung terangkat kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Ta'isa 'abdud dinar wa ta'isa 'abdud dirham. Dinar uang dari emas. Kalau dirham uang dari perak. Dulu begitu Pak. Emas itu mata uang, perak juga mata uang dan hiasan. Fungsi emas dan perak di zaman bahulanya itu sebagai satu alat tukar dan hiasan. Oleh sebab itu ini masuk kategori barang-barang ribawi di zaman bahula. Tetapi kemudian ada pergeseran makna bahwa emas dan perak itu tidak lagi sebagai mata uang, tetapi dimasukkan sebagai silah, sudah masuk kategori barang dagangan. Nah, sehingga dalam pembahasan ekonomi muasir, ekonomi kontemporer, muncullah pendapat bahwa emas dan perak bukan barang ribawi lagi karena fungsinya sudah tidak ada. Dulu memang barang ribawi, sehingga Rasul itu wanti-wanti, hati-hati, beli emas tidak boleh cicilan, beli perak tidak boleh cicilan karena itu barang ribawi, harus lihat dan lihatin. Tetapi zaman sekarang beli emas, beli perak, karena emas dan perak tidak lagi berfungsi sebagai apa tadi? Mata uang dan juga sebagai kalau biasa masih mata uang, maka itu sudah dikategorikan keluar dari barang-barang ribawi. Sehingga di zaman sekarang ekonomi yang terbaru, ekonomi syariah yang terbaru membolehkan membeli emas dan perak dengan taksib, dengan instrument money, dengan cicilan boleh. Kalau dulu nggak boleh. Nah, ini sebuah langkah istihad karena memang karena fungsinya sudah tidak lagi sebagai alat tukar, sehingga tidak dimasukkan kategori barang-barang ribawi. Nah, di sini disebutkan celakalah manusia itu kalau menghamba terhadap uang. Nah, karena ini mata uang di zaman dulu, maka harus mengatakan celaka orang yang menghamba uang, menghamba duit. Artinya celaka betul orang yang menghamba harta. Bagaimana itu perbedaan menghamba harta dengan mempunyai harta? Apa bedanya? Gimana bedanya Pak? Menghamba kepada harta dengan mempunyai harta, gimana bedanya? Iya, kalau menghamba harta itu hamba jadi segala-galanya. Tapi kalau orang mempunyai harta, harta itu akan dimanfaatkan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Itu bedanya di situ. Orang punya harta triliunan, tapi dia tidak menghamba, maka dia akan menggunakan harta ini dengan sebaik mungkin sesuai dengan aturan syariah.
Maka ada min aina tasabahu wa ilaina anfaqahu. Harta yang kita cari ini dengan cara apa didapati, dengan bagaimana cara distribusinya. Ini orang yang sadar begitu. Caranya halal, distribusinya juga dengan cara yang benar. Beda kalau menghamba. Menghamba itu segala-galanya, duit itu segala-galanya. Itu bedanya. Nah, orang yang menghamba pada harta itu dikatakan ta'isa. Ta'isa ini kalau bahasa Jawa itu cilaka mencerit. Tahu cilaka mencerit? Cilaka yang paling dhuwur sendiri. Orang kampung itu terus mengatakan, nah, kalau naik pohon jangan mencerit-mencerit aja dhuwur, jangan terlalu tinggi. Ini saudara namanya tinggi sekali itu. Jangan terlalu tinggi. Cilaka mencerit. Cilaka yang paling atas sendiri. Rasul sampai begitu, Pak. Melihat orang-orang yang mata duitan, melihat orang-orang yang menghamba harta, Rasul mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Cilaka itu orang yang menghamba harta. Karena semuanya akan diukur dengan harta. Harta ini segala-galanya bagi dia. Cilaka. Ini yang mendoakan Rasul, bukan kita. Jadi bagi orang-orang yang punya harta, gunakan harta itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan syariat. Di sana ada hak dan kewajiban. Yang pertama. Yang kedua, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Khamisah dan khamilah ini baju kebesaran di zaman itu. Cilaka orang yang hanya mengejar baju kebesaran. Bahwa jauh-jauh lah ketika ada model baru, dress code model baru, rasanya kalau belum punya itu rasanya apa? Mededek. Kalau sudah dapat baru, wah, saya harus beli sepatu yang kayak gini, saya harus beli pakaian yang kayak gini. Kalau belum dapat itu rasanya masih apa? Montok-montok gitu aja banyak. Bahasa aslinya apa, Pak? Murunak. Wah, pokoknya masih harus dapat nih. Sampai begitunya. Importia rodia. Kalau sudah dapat apa yang dia inginkan dunia itu, rasanya plong, mas dapat aku sudah sekarang. Wa ilam pokok, kalau belum dapat sakito, gelarnya luar biasa, kecewanya luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang sedang punya keinginan harus beli Avanza terbaru, cari duit kemana-mana. Sebelum dapat Avanza yang baru, rasanya masih apa? Rasanya Pak? Wah, begitu dapat, wah, puas. Ada nggak yang seperti itu manusia? Oh banyak ya? Nggak sedikit nggak? Malah banyak ya jawabannya ya. Jadi Rasulullah sedang menggambarkan sisi psikologi orang tersebut. Oh begitu. Jadi kalau sudah punya keinginan, apakah itu harta berupa benda bergerak, apakah itu harta berupa benda tak bergerak, pokoknya kalau sudah punya keinginan itu, wah rasanya sudah montok-montok betul mestinya. Kalau sudah dapat baru dia plong. Nah orang-orang seperti itu dikatakan apa? Ta'isa, cilaka yang paling atas sendiri kata Rasulullah. Lu gimana? Apa yang kita tidak boleh? Kemudian punya mobil, kemudian punya rumah, punya baju, boleh. Tapi jangan montok-montok seperti itu. Dapat alhamdulillah, kalaupun tidak ya sudah. Tidak usah rasanya. Nah, begitu. Nah, itu statement Nabi. Bahkan Nabi saking gemetaknya melihat orang-orang seperti itu. Apa kata Nabi? Ta'isa wa ntukisa. Benar-benar cilaka dia. Na'udzubillah Pak. Na'udzubillah. Jadi orang-orang yang hanya mengejar dunia saja di dunia ini didoakan celaka oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Celaka dia. Wa idza syika falan tuqisha falan taqosha. Sampai-sampai dia didoakan oleh Nabi, kalau dia kesusuban, apa kesusuban itu ya?
tertusuk duri nih kakinya, apa bahasa Sundanya namanya? Gitu ya. Kacugak ya, betul, kacugak. Kalau dia kacugak, falan tuqisha, mudah-mudahan nggak bisa diambil itu. Nabi mendoakan begitu, melihat orang-orang yang hidupnya hanya digadekan untuk dunia. Cilaka kamu, kalau kamu kacugak nggak bisa diambil kamu. Sakit nggak kira-kira Pak? Kecil tapi sampai seperti itu Nabi mendoakan kepada orang-orang seperti itu. Alhamdulillah, mengerikan. Carilah dunia itu, tapi jangan seperti ini. Ini mengerikan nasibnya. Jadi wa idza syika falan tuqisha, kalau dia kacugak, kalau dia tertusuk duri, mudah-mudahan dunia tidak bisa lagi diambil. Bayangkan, jangankan sepekan 2 pekan, 1 jam kalau tertusuk duri nggak bisa diambil, kayak apa rasanya? Betul atau tidak Pak? Ini diodokan Nabi tidak bisa diambil selama-lamanya. Kayak apa rasanya? Itu sebagai laknat kepada orang-orang yang mata duitan, kepada orang-orang yang hanya orientasinya dunia. Sampai di sini hadisnya, Nabi cerita yang lain sebagai komparasinya, sebagai perbandingannya. Tuba, berbahagialah. Kalau tadi kan cilaka ya, cilaka orang seperti itu. Tapi kali ini tuba, berbahagialah, beruntunglah, senanglah. Siapa yang abdin, bagi hamba Allah, akhadha bi anani farasihi fi sabilillah, yang senantiasa beraktivitas fi sabilillah. Jadi dia akan digambarkan seperti orang naik kuda sedang berjuang. Artinya ini sebuah perumpamaan. Berbahagialah orang yang setiap saat bergerak di dakwah fi sabilillah. Berbahagialah. Siapa Nabi? Orang-orang yang terjun di dunia dakwah fi sabilillah. Digambarkan oleh Nabi seperti orang yang naik mengendalikan kendali kuda. Ini gambaran Nabi. Asy'atha ra'su, sampai digambarkan tiwal-tiwul. Tiwal-tiwul itu apa ya? Jadi enggak terus, enggak terawat. Apa namanya? Iya, tiwal-tiwul itu nggak sempat ngurusi rambutnya, terus berantakan, nggak kena, gembel rambutnya karena nggak sempat. Digambarkan saja. Meskipun Nabi rapi orangnya, tapi digambarkan nggak sempat sisiran karena sibuk berjihad di sabilillah. Mughbatan qadamah, kakinya juga berdebu. Yaitu gambaran orang-orang sibuk fi sabilillah. In kana fil kharasah, orang ini kalau ditugasi menjadi komandan di depan, kana fil kharasah, dia akan menjadi komandan prajurit terdepan dengan profesional. Wa in kana fis saqa, namun ketika ditarik, dicabut, sudah kamu selesai dari tugas itu, kana fis saqa, dia juga akan menjadi rakyat yang baik. Hebat Pak. Orang yang mendaftarkan dirinya dalam dakwah fisabilillah, ketika diberi posisi dia akan profesional. Ketika dicabut posisi itu, amanah itu juga dia tidak akan marah-marah. Ini seperti kisahnya siapa? Jenderal Khalid bin Walid. Saat itu siapa yang tidak kagum dengan Jenderal Khalid bin Walid? Dan saat itu menjadi jenderal terhebat. Yang mengakui ini bukan hanya orang Islam, orang-orang Romawi juga mengakui. Hati-hati kalau berhadapan dengan Khalid, kalah kamu pasti. Dan namanya sudah berkibar sekali. Umar bin Khattab punya firasat yang tajam. Ini Khalid kalau nggak dipecat, bukan dipecat, kalau nggak dihentikan, maka akan jadi Tuhan baru dia.
Maka saat itu langsung dilengserkan, Khalid, kamu berhenti jadi panglima perang. Gak makan dia. Coba kalau sekarang gimana kira-kira? Mana gak kira-kira? Itu hebatnya. Saat bertugas menjadi komandan profesional, ditarik dari tugasnya juga dia besar hati. Ini hadisnya memang menggambarkan Khalid bin Walid luar biasa. Lihat, ini sta'dzana, kalau dia minta sesuatu lam yu'dzan lahu, bahkan sampai tidak digubris karena memang nggak punya posisi. Dan nggak apa-apa. Wa in syafa'a, dan kalau dia minta pertolongan lam yusyafa', dia pun tidak akan ditolong karena dia tidak punya posisi. Karena biasanya orang-orang yang punya jabatan itu kalau minta sesuatu ya terkabulkan. Tapi ketika ditarik jabatannya jadi rakyat biasa ya tidak dihiraukan. Dia juga tidak akan kecewa. Dan Khalid bin Walid konfirmasi, "Lid, kamu sudah nggak jadi komandan kok masih semangat berdakwah seperti itu?" "Saya berdakwah bukan karena Umar, saya berdakwah karena siapa? Allah." Coba kalau orang-orang sekarang apa yang terjadi? Mutung Pak ya, sorry aku nama Muhammadiyah lah. Ini satu hadis yang menggambarkan tentang kehebatan. Di bagian terakhir ya, di bagian depan adalah menggambarkan tentang celakanya manusia kalau hidupnya hanya untuk dunia, mengabdi dunia. Bagian akhir, berbahagialah siapa orang-orang yang mendaftarkan dirinya dalam fi sabilillah dengan berbagai macam posisi dia. Apakah dia akan diangkat menjadi orang hebat, dia profesional, diturunkan menjadi masyarakat biasa, dia juga tetap tidak pernah sakit hati, menunjukkan ketulusan hatinya. Bahagia orang seperti itu. Nah, apa yang kita dapati, yang kita maknai dari kisah-kisah ini adalah ada tawazun. Tawazun itu ya keseimbangan pada keadaan yang seperti apa. Kita harus mencari dunia karena kita punya hak hidup di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, Al-Qasas itu. Jangan kau lupakan, kamu punya hak untuk mencari dunia. Tetapi ingat, mencari dunia hak Anda, tetapi ingat ada hak juga yang lain. Hak apa? Hak ta'abbud. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Qasas dengan Hadrat itu kita sandingkan. Sisi lain kita memang punya hak mencari dunia, carilah, itu hak Anda. Tapi sisi lain kita punya tugas ta'abbud, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawazun, ini keseimbangan. Tidak dirampas oleh salah satunya. Tapi bagaimana kita bisa menerapkan ini pada porsi fakti kulli haqqin haqqo, berikanlah porsinya secara adil. Kapan kita ibadah, kapan kita mencari dunia. Nah, ini hal yang memang harus kita pahami secara benar, secara baik terkait dengan orientasi hidup. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi, hadis-hadis yang kita baca tadi semata-mata sedang mengendalikan hamba-hamba manusia yang barangkali di dalam hatinya sudah mulai punya kecenderungan yang tidak adil, mengabaikan sebagian hak Allah, sedangkan dia hanya menuntut hak dunianya. Maka ayat ini menjadi pengendali. Jangan begitu, kamu berbahaya. Itu sudah mengarah pada kehidupan yang sengsara. Dengan bahasa hadisnya ta'isa, itu bisa mencelakakan. Tetapi bagaimana kita secara adil, secara proporsional, kita bisa bersikap dengan sebaik-baiknya. Di samping dunia itu menjadi hak kita yang kita cari, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga punya hak untuk disembah dan diibadahi. Oleh sebab itu, adilah dalam menjalankan kehidupan dunia ini. Secara kumahasyiral muslimin rahimahumullahu jami'an. Dari ayat dan hadis yang sudah kita baca tadi, semata-mata dalam rangka apa? Sekali lagi, mengendalikan sikap manusia yang mungkin punya kecenderungan
Istilah Al-Quran itu fa'al amaha fujuroha wa taqwa. Fujurnya ini yang mengerikan, maka takwa harus mengendalikan itu. Itu yang terbaik dari hasil kajian pada kesempatan ini. Saudaraku ma'asyiral muslimin, perkataan yang saya sampaikan materinya lalu kita isi insyaallah diskusi dialog